Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang berbahagia? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya ingin utarakan sikap Imam Syafi'i ketika dicela oleh seseorang. Suatu ketika penduduk Mesir melihat seorang alim dari suku Quraisy duduk bersama mereka untuk sama-sama belajar. Ketika ia sholat, para penduduk Mesir tidak pernah melihat sholat sebaik yang ia lakukan. Ketika ia berbicara, para penduduk Mesir juga tidak pernah mendengar pembicaraan sebaik yang ia katakan. Dialah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Melihat kealiman sosok Syafi'i ini dan bagaimana baiknya tanggapan masyarakat sekitar, para penganut mazhab Maliki khawatir apabila kedudukan mereka di tengah-tengah masyarakat yang sudah sekian lama mengakar akan tergantikan olehnya. Oleh karena itu, Syekh Fatian bin Abi As-Samah, beliau ini seorang ahli fikih Maliki, pada suatu kesempatan menginterupsi dan beradu debat dengan Imam Syafi'i. Bahkan ia melontarkan ungkapan-ungkapan yang sebenarnya tak pantas disampaikan oleh seorang syekh. Peristiwa ini kemudian diketahui oleh gubernur Mesir saat itu. Ia lalu memerintahkan anak buahnya untuk menangkap dan menghukum Syekh Fatian. Kenapa? Karena perbuatannya yang tidak menyenangkan terhadap seorang alim. Ia pun dihukum dengan hukuman sepantasnya. Namun para murid Syekh Fatian tidak terima dengan hukuman yang diterima oleh sang guru dan tetap menaruh dendam kepada Imam Syafi'i. Oleh karena itu, demi membalaskan hasrat dendam itu, sekaligus untuk mempertahankan status mazhab Maliki di mata masyarakat, mereka ini kemudian melakukan penghalauan dan bahkan pengusiran terhadap siapa saja yang akan menghadiri majelis ilmu Imam Syafi'i. Begitulah, Imam Syafi'i mendapatkan cobaan dan tantangan yang luar biasa dalam menyebarluaskan ilmu, tak terkecuali dari kalangan ulama Islam sendiri. Namun, bagaimana sikap beliau menghadapi berbagai tantangan dan cobaan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa melihat dua bait syair milik Imam Syafi'i, dan ini bisa menjadi landasan bagaimana Imam Syafi'i ketika dicela oleh seseorang. Dua bait syair tersebut berbunyi, Kul bima syi'ta fi masabbati irdi fasukuti 'anil laimi jawabu. Terserah, katakanlah apa yang hendak kalian katakan untuk menghalauku, sebab diamku adalah jawaban yang baik bagi kalian. Ma'ana adimul jawabi walakin ma dharral asda antajibal kilabu. Bukannya aku tidak sudi menjawab tantangan kalian, tetapi bukankah tidak pantas seekor singa meladeni tarung seekor anjing? Dari kedua bait syair tersebut kita dapati pelajaran bahwa tiada gunanya meladeni celaan yang dituduhkan kepada kita. Sebab sebaik-baik orang mulia ialah mereka yang mempergunakan waktunya secara tepat, tidak menghambur-hamburkannya untuk sesuatu yang tidak penting. Demikian pula, seorang pejuang ilmu tak akan berhenti apalagi mundur meskipun di jalan ia diadang sekawanan anjing yang liar. Begitulah sikap Imam Syafi'i ketika dicela oleh seseorang. Ada yang perlu kita garis bawahi, tidak perlu kita mencela orang yang mencela kita, tapi kita ambil pelajaran dari sikap Imam Syafi'i. Fasukuti 'anil laimi jawabu. Imam Syafi'i ketika dicela oleh seseorang, diamku, kata Imam Syafi'i,
adalah jawaban yang baik bagi kalian. Begitupun juga kita, ketika dicela oleh seseorang, diam saja, karena diam kita adalah jawaban yang baik bagi orang yang mencela kita. Demikian video pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa pada video-video berikutnya. Saya Cak Kondor pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.